Suami saya bilang kalau di Islam itu para istri diharamkan masuk surga. Dalam surat Al-Quran juga dikatakan perempuan tidak ada yang masuk surga. Iya. Serajin apapun sholatnya tidak. Dan juga di dalam surat Al-Quran juga dikatakan semua harus masuk ke neraka. Iya. Surat Maryam 71. Kebetulan suami Lanjut. saya ini seorang penginjil, Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup untuk seluruh umat manusia. Saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba memberikan tanggapan, reaksi terhadap potongan video yang baru saja kita saksikan di awal tadi. Sepasang suami istri yang memberikan kesaksian dengan cara memfitnah Al-Quran, ya, berdusta, berbohong dengan menggunakan Al-Quran, gitu ya, mengatasnamakan Al-Quran meski ayatnya tidak disebutkan. Nah, dalam video tersebut ada 3 hal yang perlu kita kita berikan tanggapan, saudara, kita perlu cermati. Yang pertama, ya sebetulnya ini dia seorang penginjil, dia murtadin, kemudian dia biasalah itu setelah murtad membeberkan dan memfitnah tentang ajaran Islam, ya. Dia sampaikan itu yang pertama ini dalam nuansa, kalau kita lihat tadi ya background di belakangnya itu spanduk berkaitan tentang perayaan Natal. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ucapan dia yang memfitnah Al-Quran, dia mengatakan bahwasanya seorang istri atau wanita tidak akan pernah masuk surga. Itu ada di dalam Al-Quran. Nah, itu katanya begitu. Yang ketiga, dia menggunakan surat Maryam ayat yang ke-71, ya, yang menyatakan di dalam orang Islam itu semuanya pasti akan masuk neraka. Itu katanya, ya. Baik, kita satu persatu coba kita sikapi, kita tanggapi. Pertama, berkaitan tentang dia penyampaian memfitnah itu dalam acara perayaan Natal. Nah, ini sangat ironi, saudara. Kenapa saya katakan sangat ironi? Di saat mereka, ya, pada acara perayaan Natal memfitnah Al-Quran, berdusta dengan menggunakan Al-Quran, sebaliknya kemarin sebagaimana yang kita ketahui, justru malah umat Islam, khususnya Menteri Agama bahkan, ya, mengadakan perayaan Natal bersama, ya. Satu sisi saking toleransi katanya, menjaga persatuan katanya, Menteri Agama ikut melaksanakan perayaan kegiatan Natal, ya. Nah, di acara yang sama itu juga, di lain sisi justru mereka memfitnah, ya, berbohong dengan menggunakan Al-Quran di acara Natal. Saya tidak mempermasalahkan si penginjil ini, ya, dia murtad, itu saya tidak mempermasalahkan, itu urusan dia. Ya, banyak kok orang yang murtad, tidak ada masalah, biarkan saja, itu urusannya masing-masing, karena dosa dan pahala, surga dan neraka itu urusannya masing-masing kok, ya. Jadi bukan itu yang dipermasalahkan, tapi di saat itu, di saat umat Islam bahkan sebagian saudara-saudara kita yang getol-getolnya menjaga gereja pada saat perayaan Natal, ingat, lihat ini, dalam saat kondisi perayaan Natal justru mereka memfitnah Al-Quran. Itu tanggapan pertama. Yang kedua, tadi dia mengatakan bahwasanya seorang istri atau wanita tidak akan pernah masuk surga. Itu ada di dalam Al-Quran. Saya mencoba cari ayatnya itu.
Saya coba cari, betul-betul mencari di dalam Al-Quran, mana ayatnya yang menyatakan seorang istri tidak akan masuk surga, pasti akan masuk neraka. Enggak ada. Tidak ada satupun ayat yang menjelaskan tentang itu. Inilah sekali lagi kebohongan dan fitnahnya. Ya, dia menyerang Islam, mendangkalkan akidah dan memfitnah dengan cara memfitnah Al-Quran. Dan itu disampaikan kepada para jemaahnya. Nanti jemaahnya yang tidak tahu apa-apa itu akan disampaikan lagi, dijadikan senjata untuk menghujat, memojokkan dan memfitnah Islam. Ya, kebohongan ini saya sebetulnya tidak heran kalau para penginjil, para misionaris, ya, melakukan kebohongan di dalam mereka menyampaikan atau menyebarkan agamanya. Itu saya tidak heran. Karena memang mereka itu di dalam Bible sendiri dibolehkan berbohong untuk menyampaikan agamanya. Di dalam Roma pasal 3 ayat 7, di sana dikatakan, tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang yang berdosa? Jadi ayat ini dijadikan dalih lah begitu ya, bahwasanya di dalam menyampaikan menceritakan dan menyebarkan Injil itu boleh berbohong dan bahkan memfitnah. Inilah ayat yang dia pakai. Jadi jangan heran, saya tidak heran dengan yang begitu. Dan itu baru hanya sebagian kecil, segelintir kebohongan ataupun fitnah-fitnah yang dia sampaikan terhadap Al-Quran. Ya, mereka sering menggunakan ayat-ayat Al-Quran, justru dipelintir maksud dan tujuannya. Sekali lagi kembali kepada tanggapan yang kedua ini, tidak terdapat di dalam Al-Quran, tidak ada ayatnya yang menjelaskan bahwa istri atau para wanita itu tidak akan masuk surga, pasti masuk neraka, semuanya akan masuk neraka dan tidak akan masuk surga. Itu tidak ada di dalam Quran. Ya, kalau memang ada, tolong saudara-saudaraku yang Kristen, tunjukkan bukti ayat itu. Jangan ngomong memfitnah, berbohong, berdusta, ya, tanpa ada dalil, tanpa ada bukti yang jelas. Nah, ini fitnah, itu memfitnah. Dan yang ketiga, berkaitan dengan apa yang dia katakan tentang surat Maryam ayat yang ke-71, ya. Begini, berkaitan dengan surat Maryam ayat ke-71 ini, memang Allah katakan begini, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatsaman maqdiyah. Dan artinya, dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Nah, ayat ini menarik. Memang ayat ini juga sering dijadikan oleh para penginjil, para misionaris, apalagi ya, para yang orang-orang yang membawa misi kristenisasi sering menggunakan ini, dan ini dijadikan senjata. Jadi mereka menganggap orang Islam itu tidak akan masuk ke dalam surga, pasti semuanya masuk ke dalam neraka. Ini ayatnya, surat Maryam ayat 71. Tunggu dulu. Ya, inilah dia sembunyikan, dia baca inti ayat ini, padahal ayat ini sebetulnya buat siapa? Ya, ayat ini untuk siapa sebenarnya? Baca di ayat yang ke-69 dan ayat yang ke-70, ayat yang sebelumnya. Untuk siapa sebenarnya ayat ini? Siapa yang dimaksud oleh Allah yang akan dimasukkan ke dalam neraka? Di ayat yang ke-69 kata Allah, "Tsumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum asyaddu 'ala rahmati atiyah." Kemudian pasti akan kami tarik dari tiap-tiap golongan siapa di antara mereka yang durhaka, yang sangat durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Oke, mereka orang-orang yang durhaka diambil oleh Allah, ditarik oleh Allah, lalu diapain mereka? Tsumma lanahnu a'lamu billati hum aula biha siliyah. Ini di ayat yang ke-70-nya. Dan kemudian kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang harus masuk ke dalam neraka. Nah, orang yang masuk ke dalam neraka itu, yang dimaksud di dalam ayat ke-71 adalah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, yang ingkar kepada ayat-ayat Allah. Siapa mereka? Orang-orang kafir.
Justru ini menurut saya dia menggunakan surat Maryam ayat 71 ini menampar mukanya sendiri. Kenapa saya katakan demikian? Ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang ingkar kepada ayat-ayat Allah, yang mendustakan ayat-ayat Allah, yang tidak mau beriman kepada Al-Quran, tidak mau beriman kepada Allah. Siapa mereka? Orang kafir. Siapa yang kafir? Ya mereka sendiri. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalisun salasah. Yang kafir itu, kata Allah dalam surat Al-Maidah, adalah orang-orang yang menganggap, yang mengakui, yang memberikan ketentuan Allah itu salah satu dari yang tiga, yang membawa konsep trinitas. Sedangkan buat orang Islam, nah nih lihat di ayat ke-72-nya. Ya, di ayat ke-72-nya kata Allah, ya di ayat ini, summa nunajjil ladzina taqau wa nadharuna zalimina fiha jaithiyah. Nah, kata Allah di dalam ayat, kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Menarik sekali ya, dia ini membuka jalan, ya, membuka jalan untuk menerangkan, menjelaskan kedudukan mereka sendiri di dalam neraka. Jadi untuk orang yang bertakwa kepada Allah, siapa orang bertakwa kepada Allah? Yakni orang-orang Islam, orang-orang yang beriman kepada Allah. Kata Allah di dalam ayat yang ke-72-nya di surat Maryam ayat yang ke-72, di sana dikatakan Allah akan menyelamatkan mereka, menyelamatkan bagi orang-orang yang bertakwa. Sedangkan orang-orang yang zalim, siapa yang zalim? Kembali kepada ayat yang ke-69 dan 70, yakni orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah, mereka kafir kepada Allah, mereka itulah yang tetap di dalam neraka. Jadi kesimpulannya, surat Maryam 71 itu ditujukan kepada para kafir, ditujukan kepada orang-orang yang mendustakan, yang mengingkari ayat-ayat Allah. Sedangkan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, di ayat yang ke-72 Allah selamatkan. Kenapa dia tidak jelaskan ini? Ya jelaslah, pasti mereka sembunyikan. Ayat 69, ayat 70, ayat 72 itu semua mereka sembunyikan. Sementara ayat 71-nya itu dia pakai untuk menyerang umat Islam. Padahal yang masuk ke dalam neraka, yang tertuang di dalam ayat 71 itu justru orang-orang, ditujukan kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah, yang mendustakan ayat-ayat Allah dan kafir kepada Allah. Itu perlu kita pahami dan perlu kita ketahui, saudara. Jadi makanya saya katakan tadi, dia menggunakan surat Maryam ayat 71 itu menampar mukanya sendiri itu. Ya, senjata makan tuan. Karena ayat ini justru ditujukan kepada mereka sendiri, kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Oke? Semoga ini bermanfaat, saudara, dan menjadi iktibar bagi kita bersama. Berhati-hatilah dengan penipuan-penipuan yang dilakukan oleh para misionaris, oleh para penginjil yang membawa program pemurtadan dan kristenisasi. Demikian, saudara, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث